Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Ruben Amorim beri jawaban soal Paul Pogba yang digosipkan balik ke Manchester United. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari rumor timnya bakal memulangkan Paul Pogba. Dia menepis rumor tersebut dengan tegas. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United mengalami masalah di lini tengah mereka. Beberapa gelandang setan merah harus menepi akibat mengalami cedera. Situasi ini membuat Manchester United digosipkan bakal merekrut Paul Pogba. Pemain timnas Prancis itu dilaporkan bakal direkrut sebagai free agent dalam waktu dekat ini. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, Ruben Amorim dengan tegas membantahnya. Tidak, kami tidak punya rencana itu untuk memulangkan Paul Pogba, ungkap Amorim. Menurut Amorim, Manchester United tidak perlu mendatangkan Pogba atau pemain berstatus bebas transfer untuk mengatasi kekurangan tenaga di dalam tim mereka. Dia menilai bakal lebih berguna bagi MU untuk memberikan kesempatan bagi para pemain muda berbakat yang mereka miliki saat ini. Kami memiliki sejumlah pemain muda berbakat dan kami bakal fokus menggunakan mereka di momen ini, di mana kami saat ini mengalami banyak masalah cedera, ungkap Amorim. Menurut Amorim, badai cedera yang dialami Manchester United saat ini bakal menjadi berkah bagi para pemain muda karena ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk gigi. Di momen seperti ini kami harus menggunakan banyak pemain muda. Jika tidak, kami tidak punya ruang untuk mereka menunjukkan diri mereka. Itulah mengapa saya rasa kami harus benar-benar fokus pada para pemain muda yang merupakan masa depan klub ini, tambah dari Amorim. Manchester United saat ini memiliki beberapa gelandang muda yang menunggu kesempatan untuk unjuk gigi di dalam tim utama MU. Salah satunya adalah gelandang muda berbakat mereka asal Mali, Sekou Kone, yang dilaporkan bakal diorbitkan Amorim sebelum musim ini berakhir. Manchester United dihina, Bruno Fernandes pilih bela Ruben Amorim yang semena-mena. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes memilih membela Ruben Amorim yang berucap semena-mena soal klubnya. Bruno Fernandes memahami kemarahan Ruben Amorim atas hasil terbaru Manchester United. Menghadapi Everton di Liga Inggris, United tertinggal 0-2 pada babak pertama. Gol Bruno dari tendangan bebas dan torehan Manuel Ugarte mengubah nasib tim. Meski begitu, raihan 1 poin ini tetap belum membahagiakan bagi Ruben Amorim. Setelah pertandingan, Ruben Amorim memberikan komentar pedas terhadap para pemainnya. Pelatih asal Portugal tersebut dikritik karena menyerang pemainnya sendiri. Pernyataan Amorim dikhawatirkan bisa semakin menjatuhkan mental para pemain Manchester United. Bruno Fernandes justru memiliki pendapat lain mengenai perilaku pelatihnya tersebut. Posisi kami di liga semakin buruk. Begitu juga dengan performa kami. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik lagi tanpa diingatkan si pelatih, ungkap dari Bruno Fernandes. Amorim meminta anak asuhnya untuk lebih tajam dalam mengeksekusi peluang. Manchester United selalu membiarkan lawannya mengontrol permainan sehingga mudah tertinggal. Dalam sejumlah kesempatan, Manchester United memang bisa membalas ketertinggalan tersebut. Hal ini tidak disukai oleh Amorim yang berharap anak asuhnya bisa tampil bagus sejak awal laga. The Red Devils tidak memiliki kemewahan untuk terus kehilangan poin di Liga Inggris. Manchester United masih tertahan di posisi ke-15 pada klasemen sementara ajang ini. Kehilangan poin terus-menerus bakal membahayakan posisi tim pada akhir musim. Dalam 5 laga terakhir Liga Inggris, United hanya sanggup menang sekali. Ruben Amorim tentu frustrasi karena kinerja tim asuhannya tidak juga membaik. Untuk itu dia meledak di hadapan wartawan mengenai kondisi klubnya sendiri. Manchester United perlu memperbaiki penampilan agar kejadian serupa tidak datang lagi di laga-laga selanjutnya. Penampilan masterclass Marcus Rashford beri bukti di Aston Villa. Marcus Rashford telah membuktikan bahwa Aston Villa tidak salah merekrutnya dari Manchester United. Dalam pertandingan melawan Chelsea yang berakhir dengan skor 2-1 Minggu 23 Februari dini hari, Rashford tampil mengesankan dengan memberikan 2 assist yang krusial untuk Marco Asensio. Kemenangan ini bukan hanya penting bagi Aston Villa, tetapi juga menandai kebangkitan dari Rashford setelah masa-masa sulit di dalam klub sebelumnya. Rashford masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung memberikan dampak signifikan. Kecepatannya di sisi kiri membuat pertahanan Chelsea kesulitan untuk menghentikannya, dan kerjasamanya dengan Asensio menjadi sorotan utama. Meskipun belum mencetak gol, kontribusi Marcus Rashford sangat dihargai oleh rekan setim dan pelatih Unai Emery. Performa luar biasa Rashford di Aston Villa menunjukkan bahwa dia kembali ke jalur yang benar. Dengan 2 assist yang diberikan, dia berhasil membantu Villa meraih 3 poin penting dan naik ke peringkat ke-7 klasemen, sementara Premier League musim ini hanya 3 poin dari zona Liga Champions.
Kombinasi antara Marcus Rashford dan Marco Asensio menjadi kunci dalam kemenangan Aston Villa atas Chelsea. Rashford memberikan umpan tarik yang sempurna untuk gol menyama kedudukan Asensio di menit ke-57. Meskipun ada indikasi offside, VAR memutuskan gol tersebut sah, mengubah dinamika pertandingan. Setelah menyamakan kedudukan, Aston Villa semakin percaya diri dan terus menekan Chelsea. Rashford tidak hanya berperan dalam mencetak gol, tetapi juga menciptakan peluang berbahaya lainnya. Di menit ke-88, dia memberikan umpan terobosan kepada Donyell Malen. Sayangnya peluang tersebut gagal dimanfaatkan. Asensio yang mencetak 2 gol dalam pertandingan ini mengaku sangat berterima kasih kepada Rashford. Rashford memberikan umpan yang luar biasa, tanpa dirinya saya tidak bakal bisa mencetak gol, ungkap Asensio. Setelah pertandingan banyak pujian mengalir untuk Marcus Rashford, termasuk dari mantan pemain Liverpool Jamie Redknapp. Dia menyebut Rashford sebagai pemain yang memberikan energi dan semangat baru bagi Aston Villa. Dia adalah pembeda di laga ini. Healthy and memiliki pahlawan baru, ungkap Redknapp. Petinggi Manchester United muak dengan pembicaraan kesuksesan masa lalu di era Sir Alex Ferguson. Kesuksesan masa lalu acap kali menjadi hantu yang terus membayangi Manchester United. Situasi itu terjadi hingga kini dengan dekadensi besar The Red Devils, khususnya setelah era Sir Alex Ferguson berakhir dan dia pensiun pada 2013. Manchester United belum lagi memenangi titel Premier League sejak terakhir diraih pada 2013. Parahnya lagi, klub juga kesulitan untuk bertarung di papan atas klasmen. Musim ini Manchester United sudah kalah 12 kali dari 26 laga Premier League dan berada di papan bawah. Pergantian pelatih dari Ten Hag ke Ruben Amorim pada November lalu juga tidak membuahkan hasil. Amorim masih beradaptasi dan juga para pemainnya tidak menunjang sistem bermainnya. Alhasil performa Manchester United angin-anginan alias tidak konsisten. Keterpurukan Manchester United semakin disorot saat ini karena terjadi pada era pemilik baru Ineos, perusahaan milik Sir Jim Ratcliffe. Perubahan radikal sudah terjadi untuk menghemat anggaran seperti merumahkan karyawan hingga mendepak Ferguson dari peran duta besar. Dikabarkan oleh Mirror, petinggi Manchester United saat ini sudah muak dengan pembicaraan sukses masa lalu klub di era Ferguson, kala mendominasi liga selama 2 dekade. CEO Manchester United Sir Dave Bracewell mewakili petinggi dengan pembicaraan masa lalu tersebut. Bracewell menilai pencapaian di masa lalu memberi beban besar kepada Manchester United saat ini, serta proyek untuk membangun kembali kesuksesan klub setelah 12 tahun menurun pasca ditinggal Ferguson pergi. Sebab klub bakal sangat kesulitan saat berusaha mengambil keputusan terbaik karena akan selalu dibandingkan dengan masa lalu. Ineos sama sekali tidak ingin terlibat dengan masa lalu. Mereka tidak ingin mendengar bagaimana keadaan saat United memenangkan 13 gelar Premier League, dan mereka tidak bakal menerima saran bahwa pelajaran dapat dipetik dari masa ketika manajer klub terhebat sepanjang masa masih bertugas, ungkap narasumber yang namanya dirahasiakan dikutip dari The Mirror. Tidak apa-apa untuk mengakhiri 12 tahun terakhir dan berkata ayo terus maju, namun sudah menjadi obsesi untuk tidak menyebutkan periode saat United menjadi salah satu tim terbaik di Eropa. Tambah dari pernyataan itu,